Sobat Republika, pekan ini kandidat Muslim Zohran Mamdani memenangkan Pilkada New York City. Tapi kemenangan ini bukan soal kota itu saja, ini adalah referendum yang jauh lebih akbar. Mamdani ini lahir dan besar di keluarga yang melek politik, termasuk soal penjajahan Israel terhadap Palestina. Kata dia nih, perjuangan untuk pembebasan Palestina adalah inti dari politik saya dan akan terus seperti itu, kata Mamdani dalam pidato utama pada konvensi Sosialis Demokrat pada Agustus 2023, 2 bulan sebelum genosida di Gaza. Nah, sikapnya ini semakin keras setelah perlawanan Palestina pada 7 Oktober 2023 dibalas Israel secara brutal. Pada September 2024, sebulan sebelum mengumumkan pencalonan, ia bergabung dengan protes terhadap pidato Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di PBB. Mamdani berjanji akan menangkap Netanyahu jika penjahat perang itu datang ke New York saat dia sudah terpilih sebagai wali kota. Ia juga merangkul gerakan intifada global. Mamdani bahkan sempat ikut mogok makan menuntut gencatan senjata di Gaza. Nah, biasanya nih, sikap seperti ini adalah kartu mati buat politikus di AS. John F. Kennedy misalnya, presiden AS yang menolak program nuklir Israel, dia ditembak mati pada tahun 1960-an. Nah, melihat sikap itu, upaya mengadang Mamdani nggak kecil pula. Sepekan menjelang pencoblosan, Forbes melaporkan bahwa 26 miliarder atau keluarga miliarder menghabiskan lebih dari 22 juta dolar AS untuk mencegah Mamdani memenangkan pilkada. Lobi-lobi Israel mengucurkan tak kurang dari 100 juta dolar Amerika Serikat untuk mengadang kandidat pro-Palestina di negara tersebut. Nah, bagaimanapun upaya mereka kandas, Palestina menang dalam pemilihan yang disebut New York Times sebagai referendum atas kebijakan Amerika Serikat di Timur Tengah. Nah, menurut media tersebut, gerakan pro-Palestina yang kian kuat di AS jadi salah satu faktor utama kemenangan Mamdani. Survei belakangan menunjukkan 2 tahun genosida membuat kebanyakan warga AS, utamanya di kalangan pemuda, muak dengan Israel, dan kemuakan ini meluas bahkan sampai ke kalangan konservatif pendukung Presiden Donald Trump. Mereka menilai dukungan membabi buta pemerintah AS terhadap Israel ujung-ujungnya sangat merugikan. Kita ingat ada Charles Kirk, bintang muda kelompok sayap kanan AS, termasuk yang akhirnya berbalik mengkritik hal itu sebelum ditembak mati pada September 2025 lalu. Nah, meski belum bisa dipastikan apakah kebijakan negara akan berubah akibat dinamika di New York tersebut, para politikus di AS mulai sadar nih bahwa dukungan membabi buta terhadap Israel bisa jadi bunuh diri politik. Belakangan, kian banyak yang menjauhkan diri dari kucuran dana tak terbatas dari lobby politik di Amerika Serikat alias AIPAC, ini lobby politiknya Israel ya. Nah, ini tanda bahaya buat Israel. Kemenangan Mamdani sudah membuat panik pihak-pihak di negara Zionis tersebut. Menteri-menteri Israel mereka rame-rame mendesak komunitas Yahudi di New York untuk segera eksodus meninggalkan kota tersebut. Nah, kemenangan Mamdani yang didukung sentimen pro-Palestina juga menunjukkan dana raksasa dari Taipan yang selama ini menyetir politik di Amerika Serikat akhirnya bisa ditumbangkan. Dari New York pesannya jelas, pembebasan Palestina adalah juga pembebasan Amerika, pembebasan Eropa, pembebasan Arab, pembebasan Asia Afrika, dan akhirnya pembebasan dunia. Saya Fitri Zamzami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.